Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif rata-rata yang berlaku tahun 2024 ini, kita gunakan tabel Excel seperti berikut ini, seperti yang ada di gambar. Di sini juga nanti teman-teman bisa buat sendiri tabel Excelnya dan cukup mudah. Misalkan kita lihat contoh dalam PP 58 tentang tarif efektif rata-rata ini, ada contohnya penghasilan sebesar 10 juta. Kemudian tidak ada penghasilan lain, adalah 10 juta. Tarif pajaknya adalah 2% dengan PTKP TK0. Bagaimana kalau kita ganti dengan yang PTKP yang lain, misalnya K0 misalnya. Nah, itu hampir sama saja persentasenya, yaitu gaji 10 juta, PPh-nya adalah 200.000. Kita dapatkan dari 2% tarif dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan kena pajak. Nah, 2% ini dari mana kita dapatkannya? 2% ini dapat dari, kita lihat tabel. Tabel itu bisa kita lihat di Google. Misalnya di sini ketik saja tabel TER. Ini cukup banyak. Nah, kemudian kita bisa download. Nah, saya sudah download. Di sini tabelnya adalah K0. Kita lihat di sini K0. Nah, ini adalah TER A 10 juta. Jadi 10 juta itu ada di baris ke-9, jadi 2%. Jadi kita pindahkan persentasenya ke sini, jadi 2% dikali dengan 10 juta sama dengan 200.000. Total penghasilan yang diterima adalah 9.800.000 pengurangan dari 10 juta dari gaji, kemudian dikurangi dengan PPh 200.000 sebesar 9.800.000. Bagaimana kalau gajinya misalnya 20 juta? Dengan tarif pajak yang sama, maka adalah TER A dengan PTKP K0, tarif pajaknya adalah 9%. Jadi 9% dikali dengan 20 juta sebesar 1.800.000 PPh-nya dalam 1 bulan. Penghasilan yang diterima adalah gaji bruto 20 juta dikurangi dengan PPh 1.800.000, total yang diterima adalah 18.200.000. Bagaimana kalau gajinya 30 juta? Dengan PTKP misalnya K2, ini adalah sebesar 3.600.000 PPh-nya dengan tarif 12%. Total yang diterima adalah 26.400.000. Bagaimana kalau si karyawan memperoleh THR misalnya dengan gaji 10 juta? Tarif PTKP-nya adalah K0. Dalam masa yang sama juga memperoleh THR, misalnya seperti pada bulan Maret. Kita lihat dengan bulanannya PPh-nya 200.000 ditambah dengan THR, misalkan 10 juta, maka PPh-nya adalah 1.800.000. Naik tarifnya menjadi dari 2% menjadi 9%. Nah, kalau kita berpikir secara awam, dengan PPh gaji normal adalah 200.000, tetapi ketika penghasilan 2 kali lipat, PPh-nya naik juga 2 kali lipat, 400.000. Ternyata dengan metode TER ini, dengan naiknya penghasilan menjadi 20 juta, maka PPh-nya juga naik menjadi 1.800.000 atau bisa menjadi 9 kali lipat dari jumlah yang PPh gaji. Begitulah tarif efektif rata-rata yang berlaku saat ini. Apakah perhitungan kita ini benar? Kita bisa juga melakukan pengujian dengan menggunakan kalkulator pajak. Nah, kita lihat di sini, cari aja di Google kalkulator pajak yang disediakan oleh DJP. Nah, kita lihat di sini sudah tampil kalkulator pajak. Kita pilih bulanan. Kemudian kode pajaknya adalah pegawai tetap. Penghasilan kita berapa?
Gaji plus THR tadi adalah 20 juta. PTKP TK0. Lalu kita inputkan kode keamanan. Dengan penghasilan kena pajak 20 juta, PTKP K0, dasar pengenaan pajaknya atau DPP 20 juta, tarifnya 9%, PPh 21 1.800.000. Berarti apa yang kita hitung tadi sudah benar. Untuk di akhir tahun nanti akan dihitung ulang. Bagaimana cara menghitung ulangnya? Nah, kita lihat contoh berikut. Dari Januari sampai dengan Desember itu penghasilan adalah 10 juta tanpa ada perubahan. Pada bulan Maret katakanlah memperoleh THR sebesar 10 juta juga. PTKP K0, kemudian juga tarif sesuai dengan yang telah kita hitung. Ya, mulai dari Januari, Februari, Maret, Februari, April sampai dengan Desember adalah 2%, kecuali di Maret 9% karena ada THR. Jumlahnya adalah 10 juta. Besar PPh-nya adalah 1.800.000 untuk di bulan Maret. Untuk di akhir tahun, di Desember berapa jumlah PPh-nya? 120 juta. Total gaji pokok dari Januari sampai dengan Desember. Masukkan 120 juta. Kemudian THR tambahkan 10 juta. Tidak ada penghasilan lain, sehingga dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan PTKP K0 58.500.000. Total penghasilan itu adalah 124 juta. Kemudian juga dikurangi dengan PTKP menjadi 65.500.000. PPh-nya berapa? 5% kali 60 juta adalah 3 juta. Kemudian ada 5.500.000 yang tarifnya di atas 5%, yaitu 15% dengan 825.000. Total PPh setahunnya adalah 3.825.000. Ini adalah PPh semua penghasilan dalam 1 tahun, gaji dan penghasilan lainnya termasuk THR ataupun bonus. Berapa PPh di Desember? Setahun 3.825.000 yang sudah dibayar dari Januari sampai dengan November adalah 3.800.000. Sehingga kalau kita kurangkan, sisanya adalah PPh Desember sebesar 25.000. Sini ada 25.000. Sehingga yang dibayarkan ke karyawan adalah 10 juta dikurangi dengan 25.000 untuk PPh, maka total penghasilan bersihnya adalah 9.975.000 di Desember. Artinya adalah jumlah PPh yang telah dipotong bulan Desember ini lebih kecil daripada perhitungan bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Karena memang ada jumlah yang cukup signifikan terjadi pengurangan di waktu penggajian bulan Maret karena adanya THR. Kalau kita mengacu kepada perhitungan yang ada di PP 58 tentang tarif pajak efektif rata-rata ini, kita lihat di sini adalah ada penambahan uang jaminan pensiun pengurangnya sebesar 100.000. Nah, kita lihat di sini. Tapi tidak ada THR. Jadi total penerimanya adalah total penghasilan itu setahunnya adalah 112.800.000. Nah, 112.800.000 desa. Dengan penghasilan neto 112.800.000 dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak PTKP K0 58.500.000, maka penghasilan kena pajak PKP-nya adalah 54.300.000. Sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 17, penghasilan kena pajak di bawah 60 juta maka dikenakan PPh dengan tarif 5%. Jadi 5% kali 54.300.000 sama dengan 2.715.000 total PPh dalam setahun. Jadi bisa kita buat kesimpulan di sini. Jumlah PPh satu tahunnya adalah 2.375.000.
PPh Januari November yang telah dipotong masa sebelumnya, yaitu adalah 2.200.000, sehingga PPh bulan Desember sebesar Rp515.000. Jadi kita lihat di sini adalah jumlahnya lebih besar daripada jumlah PPh yang dipotong dalam bulan-bulan sebelumnya. Ya, ini memang konsekuensi dari dengan penerapan tarif efektif rata-rata terdapat adanya pemotongan PPh yang lebih besar ataupun lebih kecil, bahkan ada juga nanti lebih bayar di masa Desembernya. Untuk contoh berikutnya, di mana gaji adalah sebesar 8 juta, tidak berubah dari Januari sampai dengan Desember, tetapi ada tambahan penghasilan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, contohnya di sini di bulan Februari ada bonus 5 juta, kemudian di Maret ada THR 8 juta, berikut juga dengan bonus Mei, Juli, Agustus, sampai dengan ada November. Sehingga telah kita lakukan perhitungan PPh 21 masing-masing bulan sesuai dengan tarif efektif rata-rata yang berlaku di bulan tersebut. Kita lihat di sini PPh 21 di bulan Februari lebih besar karena adanya bonus. Demikian juga di Maret, kemudian juga di Mei lebih besar karena ada bonus itu. Tentunya dengan tarif yang berbeda dapat dilihat di bagian tarif ini. Bagaimana dengan perhitungan PPh 21 di masa Desember? Dapat kita lihat dalam perhitungan akhir tahun. Kita lihat di sini total penghasilan untuk gaji pokok kita pindahkan ke bagian gaji pokok. Kemudian juga adanya THR dan bonus ya, kita jumlahkan sebesar 39 juta rupiah. Jumlah penghasilan brutonya 135 juta, dikurangi dengan biaya jabatan 6 juta. Kemudian total penghasilan netonya adalah 129 juta, dikurangi dengan PTKP-nya TK0 54 juta, sehingga penghasilan kena pajak adalah 75 juta rupiah. Kemudian karena penghasilan 75 juta, PKP-nya sudah melebihi 60 juta, maka tarifnya sudah masuk kepada tarif yang kedua, di mana 5% untuk 60 juta 3 juta rupiah, kemudian 15% dikali dengan sisanya 15 juta rupiah, yaitu 2.250.000 rupiah. Maka PPh setahun adalah 5.250.000. Kalau kita lihat pada perhitungan PPh 1 tahunnya ada 5.250.000, yang telah dibayar dari Januari sampai dengan November adalah 5.875.500, sehingga PPh Desember adalah minus 567.500. Maksudnya minus itu apa? Adanya pengembalian PPh yang dikembalikan pada slip gaji di bulan Desember kepada karyawan. Nah, inilah yang menyebabkan adanya terjadi lebih bayar. Kenapa? Karena di bulan-bulan sebelumnya telah dihitungkan PPh lebih besar karena juga seiring dengan peningkatan penghasilan pada bulan-bulan tersebut. Mudah-mudahan ini dapat menjadi perhatian kita bersama. Dengan cara perhitungan yang baru ini memang sangat memungkinkan terjadi apakah itu kurang bayar atau PPh yang lebih besar di akhir Desember, ataupun malah lebih bayar, ada pengembalian PPh. Untuk contoh yang lain nanti akan adanya yang lebih rumit, misalnya dengan adanya BPJS, dengan adanya tunjangan pajak, nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen channel ini.